Pameran perdagangan alkemis Kota Pil Suci memiliki reputasi besar di wilayah ini. Pameran dagang ini tidak semrawut dan berantakan seperti pameran dagang lainnya. Jika seseorang harus menentukan peringkat berbagai pameran dagang, kelompok pameran dagang Xiaoyan yang menuju ke kali ini bisa dianggap kelas atas. Itu jauh berbeda dari pameran dagang kecil yang pernah dikunjungi. Lokasi pameran dagang ini berada di wilayah luar Kota Pil Suci. Namun, lokasinya tidak buruk. Itu di persimpangan antara wilayah luar dan dalam. Ada desas-desus bahwa pameran dagang ini didukung oleh Menara Pil, dan merupakan alasan mengapa itu berkembang menjadi urusan besar. Justru karena alasan inilah pembunuhan dan perampokan ketika menukar barang-barang di dalam pameran dagang jarang terjadi. Lagi pula, tidak ada yang bisa lolos dari dikejar oleh Menara Pil di wilayah Pil ini. Pameran dagang alkemis. Xiaoyan berdiri di depan sebuah bangunan yang menempati ruang yang luas saat dia melihat sebuah plakat kayu berwarna hijau pucat. Kata-kata, Phoenix menari naga terbang, tertulis di atasnya. Dia tanpa sadar menyeka keringat dingin. Pameran dagang ini dikenal dengan nama ini. Saat ini, bagian depan pameran dagang ini dipenuhi orang. Aliran manusia seperti air banjir ketika orang-orang bergerak ke sana kemari. Tak terhitung banyaknya orang berjubah alkemis berhasil berjalan melewati para penjaga yang terletak di pintu masuk pameran dagang di depan banyak tatapan iri. Mereka kemudian memasuki gedung. Apakah ini tempatnya? Xiaoyan melihat ke pameran dagang akbar. Dia menoleh dan bertanya pada Ye Zhong ke sisinya. Itu benar. Ye Zhong menyeringai dan mengangguk. Dia segera mengenang kenangan indah. Sudah bertahun-tahun sejak saya berada di sini. Ini telah berubah sedikit. Xiaoyan tersenyum setelah mengkonfirmasi targetnya. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke pintu depan pameran dagang. Ketika penjaga yang dingin dan tampak tegas hendak menghentikannya, Xiaoyan mengambil lencana alkemis tingkat 7, yang baru saja diperolehnya dari tes sehari sebelumnya, dari cincin penyimpanannya. Dia dengan lembut menempelkannya di dadanya. Para penjaga yang tampak tegas perlahan mundur selangkah saat melihat lencana di dada Xiaoyan. Setelah itu, mereka membungkuk padanya. Menurut aturan pameran dagang alkemis ini, alkemis tingkat 7 ke atas diizinkan membawa beberapa teman. Oleh karena itu, Xin Lan dan yang lainnya tidak dihentikan. Sebaliknya, mereka diizinkan mengikuti Xiaoyan melalui pintu depan yang luas. Ada jalur yang luas dan sejuk di balik pintu besar. Kelompok Xiaoyan telah berhasil tiba. Setelah itu, suara mendidih tiba-tiba menerkam ke arah mereka, masuk ke telinga mereka. Mata Xiaoyan menyapu sekelilingnya saat dia berdiri di pintu keluar jalan. Aula yang sangat luas muncul di depannya. Banyak platform batu yang teratur hadir di dalam aula besar, tampak seperti pedagang kaki lima. Ada beberapa orang yang tampaknya pedagang duduk di belakang platform batu. Mereka tampak malas dan sama sekali tidak seperti pengusaha. Tentu saja, mereka bukan pengusaha. Kerumunan di dalam aula besar itu menakutkan. Selain itu, kebanyakan dari mereka mengenakan jubah alkemis. Jelas, mereka adalah alkemis. Cukup banyak alkemis berenang melalui aula yang luas ini. Kadang-kadang, mereka akan berhenti sejenak dan dengan hati-hati mengamati beberapa barang yang telah ditempatkan di platform batu. Jika ada sesuatu yang menarik perhatian mereka, mereka akan berhenti dan mulai mendiskusikan persyaratan pertukaran dengan supplier. Haha, pameran dagang alkemis ini juga dibagi menjadi beberapa wilayah dengan tingkatan yang berbeda. Ini hanyalah wilayah kelas 3. Wilayah kelas 2 berada di lantai 2 sedangkan wilayah kelas 1 adalah satu lantai atas. Namun, ada kondisi yang harus dipenuhi untuk memasuki area di atas. Ye Zhong tertawa di belakang Xiaoyan. Seseorang harus mencapai tingkat alkemis tingkat 6 untuk memasuki lantai 2 sementara seseorang harus, setidaknya, mencapai tingkat ke-7 atau berada di kelas Douzun untuk memasuki lantai 3. Xiaoyan perlahan mengangguk dan tersenyum saat berkata, mari kita lihat sekeliling dan lihat apakah kita dapat menemukan sesuatu yang baik. Setelah berbicara, Xiaoyan memimpin dan berjalan ke aula besar dengan penuh minat. Setelah itu, matanya mulai menyapu vendor di sekitarnya dengan maksud menemukan hal-hal yang dia butuhkan.
Zong hanya bisa menganggukkan kepalanya tanpa daya saat melihat apa yang dilakukan Xiao Yan. Beberapa dari mereka mengikuti di belakangnya. Berkeliaran di sekitar aula besar yang ramai ini menghabiskan banyak waktu. Xiao Yan hanya melihat 20 vendor plus saat 1 jam berlalu. Apa yang benar-benar membuatnya tidak bisa berkata-kata adalah bahwa dia tidak mendapatkan apa-apa. Meskipun kualitas barang di sini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan beberapa pameran dagang, itu belum mencapai titik di mana dia tertarik. Hal-hal di tempat ini sudah disaring dengan ketat. Selain itu, orang-orang ini semua adalah orang-orang dengan mata yang luar biasa tajam. Bukan tugas yang mudah untuk mendapatkan harta karun yang tidak ditemukan orang lain dari tangan orang-orang ini. Ye Zong di belakang Xiao Yan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata setelah Xiao Yan berangsur-angsur menjadi kecewa. Jika kamu benar-benar ingin mencari harta karun, kamu harus menuju ke lantai 2 atau 3. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya saat mendengar ini. Dia bergumam, kamu seharusnya mengatakan itu sebelumnya. Bagaimana saya bisa mengganggu Anda ketika Anda begitu bersemangat? Ayo. Pertama-tama kita akan menuju ke lantai 2. Ye Zong menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menunjuk ke arah yang mengarah ke lantai 2. Xiao Yan mengangguk dan mengikuti. Dengan kualifikasi kelompok Xiao Yan, tentu saja tidak masalah bagi mereka untuk menuju ke lantai kedua. Meskipun sedikit tegang dalam hal Xinlan, para penjaga ragu-ragu sejenak, tapi setelah mereka melihat lencana kelas menengah 7 di dada Xiao Yan, mereka membiarkan semua orang lewat. Kebisingan berkurang secara signifikan setelah mereka sampai di lantai 2. Ukuran lantai 2 juga cukup besar. Kristal terang menutupi lantai, memberikan permukaan yang halus seperti cermin. Itu menyebabkan seseorang merasa sedikit terpesona melihatnya. Cukup banyak platform kristal hadir di lantai kristal. Orang bisa mengatakan bahwa hal-hal di platform kristal ini memiliki kualitas yang jauh lebih baik daripada yang di bawah hanya dengan pandangan sekilas dari jauh. Jumlah orang di lantai 2 jauh lebih sedikit daripada lantai di bawahnya. Selain itu, tingkatan mereka juga jauh lebih baik. Mereka semua diam-diam melihat barang-barang yang menarik perhatian mereka sebelum dengan lembut mendiskusikan pembayaran dengan vendor. Mata Xiao Yan perlahan menyapu platform kristal ini. Butuh waktu lama kemudian sebelum akhirnya dia berhenti berjalan. Matanya berhenti pada kotak giok di platform di depannya. Buah oval berwarna merah darah tergeletak di dalam kotak giok. Aura darah merembes darinya, menyebabkannya memancarkan gelombang kekuatan hidup. Buah iblis esensi darah adalah bahan obat yang sangat langka, buah iblis yang menyerap darah esensi. Buah ini bersembunyi di bawah tanah dan menyerap kekuatan hidup dalam darah esensi sebelum akhirnya berubah menjadi bentuk buah. Buah iblis esensi darah adalah bahan utama dalam menyempurnakan pil sekering darah penumbuh tulang. Pil sekering darah penumbuh tulang ini adalah pil obat yang Xiao Yan ingin perbaiki pada pil gathering ini. Puncak tingkat ke-7. Bahkan bisa melangkah ke tingkat ke-8. Pil sekering darah tumbuh tulang ini sangat sulit untuk disempurnakan. Selain itu, bahan obat yang dibutuhkan sangat langka. Kemungkinan seseorang berhasil memperbaikinya sangat rendah. Jika Xiao Yan tidak kebetulan menemukan beberapa pertemuan beruntung baru-baru ini, secara bertahap mengisi jiwanya dengan ki spiritual dan membiarkannya merasakan penyempurnaan pilnya menjadi lebih halus, dia tidak akan berniat memperbaiki pil sekering darah tumbuh tulang ini. Bagaimanapun, pil obat ini memang terlalu sulit untuk dibuat. Tentu saja, mungkin sulit, tapi pil sekering darah penumbuh tulang ini adalah pil obat yang Xiao Yan butuhkan untuk berhasil disempurnakan. Dia perlu memperbaikinya karena Yao Lao. Ketika dia menyelamatkan Yao Lao di masa depan, dia harus menyelesaikan masalah tubuhnya. Memperbaiki tubuh akan membutuhkan pil sekering darah penumbuh tulang. Yao Lao bukanlah Tian Huo Zunse. Xiao Yan akan berusaha keras dengan segala cara untuk memperbaiki tubuhnya. Hanya pil sekering darah penumbuh tulang yang memungkinkan tubuh menjadi sempurna. Memperbaiki pil sekering darah penumbuh tulang akan membutuhkan 3 bahan utama. Mereka adalah buah iblis esensi darah, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju. Ketiga jenis bahan ini perlu disiapkan semuanya.
Sampai sekarang, Xiao Yan hanya menemukan buah iblis esensi darah ini di depannya. Dia belum mendapatkan dua bahan lainnya. Bahan obat langka seperti itu adalah hal-hal yang bahkan klan Ye tidak miliki. Mata Xiao Yan menyapu buah merah darah di dalam kotak giok, aura berdarah meresap ke dalamnya. Segera, matanya beralih ke penjual di balik platform batu. Dia adalah seorang penatua berjubah merah. Lencana tingkat 6 ada di dada tetua ini. Tuan ini, apakah ada sesuatu yang menarik perhatianmu? Hati pria tua berjubah merah itu tercengang saat melihat lencana di dada Xiao Yan. Setelah itu, dia menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan senyum hormat. Bagaimana Anda ingin menukar benda ini? Xiao Yan tidak menunda lagi. Dia menunjuk buah iblis esensi darah dan bertanya sambil tersenyum. Ini adalah buah iblis esensi darah ini. Orang tua berjubah merah ini dengan jelas memahami barang yang akan dia jual. Dia berhasil mengungkapkan asal-usulnya. Orang-orang yang bisa menjual barang-barang di sini memiliki penglihatan yang tidak lebih lemah dari Xiao Yan. Sangat mungkin bahwa Tuan harus menyadari kelangkaan buah iblis esensi darah ini. Seseorang akan menggunakannya saat memperbaiki beberapa pil obat tingkat 7 tingkat tinggi. Pria tua berjubah merah itu tersenyum. Dia membelai janggutnya dan berkata, orang tua saya ingin menggunakan buah iblis esensi darah ini untuk ditukar dengan formula obat kelas menengah tingkat 7 yang belum pernah saya praktikkan sebelumnya. Xiao Yan mengangkat alisnya. Dia samar-samar tertawa, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Buah iblis esensi darah ini mungkin memang langka, tetapi formula obat kelas menengah tingkat 7 adalah barang yang tak ternilai harganya. Siapa yang akan mengambil satu dan menukarnya denganmu? Meskipun Xiao Yan memiliki banyak formula obat tingkat tinggi yang ditinggalkan oleh Yao Lao, itu tidak berarti dia bisa tanpa rasa takut dan secara acak menghabiskannya. Buah iblis esensi darah memang berharga, tapi itu jauh dari mampu menandingi formula obat kelas menengah tingkat 7. Selain itu, formula obat ini harus menjadi salah satu yang tidak pernah dipraktikkan pihak lain. Mata lelaki tua berjubah merah itu sedikit malu. Dia tahu dia meminta terlalu banyak. Namun, dia menolak untuk mundur. Bagaimanapun, dia sadar bahwa buah iblis esensi darah adalah barang yang paling berharga dan berharga di antara hal-hal di depannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya saat melihat pria tua berjubah merah itu menolak menurunkan harganya. Dia berbalik dan menginstruksikan Xinlan, pertama-tama kita akan menuju ke lantai atas dan melihat-lihat. Anda tidak bisa menuju ke sana, jadi Anda harus tetap di sini. Temukan tempat dan katakan bahwa Anda ingin membeli buah iblis esensi darah, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, dan ginseng tulang salju. Kondisi untuk membelinya adalah pil obat kelas menengah tingkat 7 yang sepenuhnya disempurnakan. Xinlan mengangguk ketika dia mendengar kata-katanya. Setelah menugaskan tugas ini padanya, Xiao Yan menoleh ke pria tua berjubah merah itu saat dia samar-samar berkata, ini adalah harga yang akan saya tetapkan untuk ditukar dengan buah iblis esensi darah. Terserah Anda apakah Anda ingin menukarnya. Jika kamu sudah memikirkannya, kamu bisa pergi dan mencarinya. Xiao Yan mengabaikan ekspresi cemberut pria tua berjubah merah itu setelah berbicara. Dia berbalik dan berjalan ke lantai atas. Pil obat kelas menengah tingkat 7 dengan imbalan bahan obat. Ini harga yang cukup bagus. Xiao Yan terlalu malas untuk mengatakan kata-kata yang tidak perlu lagi kepada orang tua ini jika dia tidak menerima tawaran ini. Penatua berjubah merah bahkan tidak berhasil membuka mulutnya sebelum sosok Xiao Yan menghilang di tangga. Meskipun dia berjuang atas harga di dalam hatinya, dia mengerti bahwa orang yang bisa bertahan lebih lama akan mendapatkan keuntungan dalam transaksi ini. Mereka semua adalah pemain berpengalaman ketika harus berusaha bermain keras. Itu hanya masalah siapa yang bisa mendidih sampai pihak lain tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang itu akan menjadi pemenang sejati. Xiao Yan tidak terkejut dengan keheningan pria tua berpakaian merah itu. Makanya, kakinya tidak berhenti. Sebaliknya, dia menuju ke lantai atas. Ada dua pria tua berdiri di pintu masuk tangga yang menuju ke lantai atas. Kedua orang ini mengenakan wajah yang penuh senyum ramah.
Namun, jubah di tubuh mereka menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang dari pameran dagang. Tak satu pun dari mereka mengenakan lencana alkemis di dada mereka. Namun, dari luas dan mungkin douki yang menyebar dari mereka, jelas bahwa kedua orang ini adalah ahli douzong yang kuat. Kedua pria tua ini awalnya terkejut saat melihat kelompok Xiao Yan berjalan mendekat. Mata mereka dengan cepat melintas di lencana di dada Xiao Yan. Lencana tingkat 7-nya yang cerah menyebabkan kejutan berkedip di mata mereka. Sangat jarang menemukan alkemis tingkat 7 yang begitu muda. Mata mereka berhenti sejenak pada Xiao Yan sebelum beralih ke Ye Zhong, Xiao Yi, dan Tian Huo Zunze. Mata mereka sedikit menyipit ketika mereka melewati dua yang terakhir. Meskipun mereka tidak dapat merasakan kekuatan yang tepat dari keduanya, mereka mengerti bahwa keduanya adalah eksistensi menakutkan yang telah maju ke kelas Douzun. "Keke, tamu penting, apakah kamu berencana untuk menuju ke lantai atas?" Dari keduanya, lelaki tua berjubah kuning itu memimpin untuk melangkah maju. Dia menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan senyum sopan. Xiao Yan menyeringai, menangkupkan kedua tangannya, dan mengangguk. "Beberapa dari kalian tampak sangat asing. Seharusnya ini pertama kalinya kamu datang ke pameran dagang alkemis ini, kan?" Penatua berjubah kuning bertanya sambil tersenyum. "Mengapa? Mungkinkah seseorang harus menjadi biasa untuk naik?" Xiao Yan mengangkat alisnya dan bertanya. "Keke, Tuan benar-benar tahu cara bercanda. Orang tua saya hanya mengajukan pertanyaan acak. Silakan ikuti saya jika Anda ingin menuju ke lantai atas." Pria tua berjubah kuning itu buru-buru menggelengkan kepalanya setelah mendengar jawabannya. Meskipun dia cukup kuat, mereka yang bisa masuk ke lantai atas semuanya adalah orang-orang luar biasa. Dia tentu saja tidak ingin menyinggung perasaan mereka. Pria tua berjubah kuning itu memimpin saat dia berbalik. Setelah berbicara, dia berjalan ke depan. Kelompok Xiao Yan perlahan mengikuti di belakangnya. Beberapa dari mereka menaiki tangga pendek sambil mengikuti pria tua berjubah kuning itu. Namun, Xiao Yan menemukan setidaknya 5 tatapan tersembunyi menyapu kelompok mereka dari beberapa area tersembunyi selama tangga pendek ini, yang panjangnya hanya 20 meter. Sepertinya pameran dagang alkemis ini memang memiliki latar belakang. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Setelah itu, dia perlahan menaiki langkah terakhir. Lantai atas paling misterius muncul di hadapannya. Lantai atas legendaris dari pameran dagang alkemis tidak terlalu luas jika dibandingkan dengan dua lantai di bawahnya. Namun, dekorasi yang luas membutuhkan usaha. Tempat ini tidak seterang lantai 2. Batu giok hijau samar dan hangat menutupi lantai. Ada kehangatan samar melonjak ke kaki seseorang ketika seseorang menginjak lantai, menyebabkan seluruh tubuh seseorang merasa sangat nyaman. Ada sangat sedikit orang di lantai atas ini, yang ditutupi dengan batu giok hangat. Sekilas, hanya ada beberapa lusin orang. Namun, Xiao Yan mengerti bahwa lusinan orang ini adalah ahli sejati atau Grand Master Alkemis yang bisa menimbulkan keributan di dunia luar. Penampilan kelompok Xiao Yan secara alami menarik perhatian beberapa orang di lantai atas. Segera, beberapa tatapan beralih ke mereka. Beberapa kejutan melintas di mata mereka saat mereka melihat lencana di dada Xiao Yan serta kelompok di belakangnya. Seorang alkemis kelas menengah tingkat 7 yang begitu muda dan 2 elit Douzun. Barisan ini cukup kuat. Dari faksi kaya mana mereka berasal? Meskipun orang-orang ini merasa penasaran di dalam hati mereka, mereka semua memahami aturan tempat ini. Oleh karena itu, secara alami tidak mungkin bagi mereka untuk dengan bodohnya mencoba bertanya. Ini dianggap tabu di tempat seperti itu. Keke, kamu bisa memberitahuku jika ada sesuatu yang kamu butuhkan. Saya mungkin bisa memberi Anda beberapa informasi. Penatua berjubah kuning berbicara sambil menyeringai. Xiao Yan merenung sejenak saat mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan menjawab, saya butuh 2 jenis bahan obat. Pohon anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun dan ginseng tulang salju. Pohon anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, ginseng tulang salju. Penatua berjubah kuning menggumamkan kata-kata di mulutnya. Dia berpikir sejenak dan berkata, semuanya adalah bahan obat yang sangat langka.
Mereka kemungkinan digunakan untuk memperbaiki pil obat tingkat tinggi. Saya tidak memiliki informasi tentang anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, tetapi untuk ginseng tulang salju ini, harus dikatakan bahwa keberuntungan Anda baik. Ada ginseng tulang salju di antara barang-barang yang diperdagangkan di lantai ini. Aduh, mata Xiao Yan cerah. Tidak terduga bahwa penyelidikan acak telah memungkinkannya untuk mendapatkan informasi tentang ginseng tulang salju. Keke, ikuti aku. Pria tua berjubah kuning itu menyeringai. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke sudut utara. Xiao Yan buru-buru memimpin 3 lainnya dan mengikuti. Kelompok Xiao Yan mengikuti penatua berjubah kuning untuk beberapa jarak sebelum akhirnya mereka berhenti di sudut utara lantai atas. Ada platform batu giok yang ditempatkan di tempat ini. Udara dingin yang melengkung naik dari platform sebelum menyebar, menyebabkan suhu daerah sekitarnya menurun. Ada beberapa bahan obat, gulungan, pil obat, DLL. Jarang ditampilkan di platform batu giok. Dari kelihatannya, semuanya tampak seperti barang yang luar biasa. Ada cukup banyak orang berkumpul di sekitar platform batu giok. Jelas, mereka cukup tertarik dengan hal-hal di dalamnya. Mata Xiao Yan melompati platform batu giok dan berhenti di tubuh pria tua berambut abu-abu di belakangnya. Orang tua ini berpakaian sembarangan. Wajahnya dipenuhi dengan kemalasan saat dia membungkuk di atas platform batu giok. Dia mengabaikan pengamat di sekitarnya dan menggali telinganya tanpa khawatir. Keke, Yan tua. Bisnismu cukup bagus hari ini, kan? Pria tua berjubah kuning itu meremas ke sisi platform batu saat dia tersenyum dan bertanya pada pria tua berambut abu-abu, ceroboh, itu. Bagus saya. Orang-orang ini hanya melihat, tetapi tidak membeli. Mereka bahkan mengatakan bahwa barang-barang ini terlalu mahal. Jika mereka pikir harganya terlalu mahal, mereka bisa menuju ke lantai bawah untuk berbelanja. Pria tua yang ceroboh itu memutar matanya. Dia meludahkan air liur ke tanah tanpa memperhatikan citranya. Orang-orang di sekitarnya sedikit malu mendengar kata-katanya. Namun, pameran dagang semacam ini bukanlah tempat yang cocok untuk berdebat dengannya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa pergi dengan canggung. Xiao yang dikejutkan oleh sikap pria tua yang ceroboh ini. Tatapannya menyapu dada pihak lain. Ada juga lencana tingkat 7 di sana. Namun, itu adalah lencana tingkat 7 tingkat tinggi. Jelas, pihak lain adalah alkemis tingkat 7 tingkat tinggi. Tuan, ini adalah ginseng tulang salju yang Anda butuhkan. Namun, barang-barang yang dijual yang tua ini semuanya cukup mahal. Oleh karena itu, Anda harus siap secara mental. Pria tua berjubah kuning itu mengarahkan jarinya ke platform batu giok tempat udara dingin berlama-lama. Ada kotak giok di sana. Di dalam kotak giok tergeletak ginseng seputih salju, seperti tulang. Tatapan Xiao yang terfokus pada ginseng putih salju. Dia perlahan mengangguk beberapa saat kemudian. Dari tampilan cahaya yang terbentuk di atas ginseng, itu pasti ginseng tulang salju. Tidak perlu melihat. Tidak ada pemalsuan di sini. Apakah Anda ingin membelinya? Pria tua yang ceroboh itu melirik Xiao Yan. Tatapannya berhenti sedikit lebih lama pada lencana di dada Xiao Yan. Jika Anda ingin mendapatkan ginseng tulang salju, harganya adalah pil obat tingkat tinggi 7. Xiao Yan sedikit mengerutkan kening saat mendengar ini. Pil obat tingkat tinggi tingkat 7. Orang ini bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Tuan tua ini, ginseng tulang salju mungkin berharga, tetapi pil obat yang dapat digunakan untuk memperbaiki hanyalah pil tingkat ke-7 kelas tinggi. Selain itu adalah prasyarat untuk bertindak sesuai dengan bahan obat langka lainnya. Bukankah sedikit berlebihan untuk mencari harga ini hanya untuk ginseng tulang salju milikmu ini? Xiao Yan sedikit tersenyum dan bertanya. Hei, nak, kamu benar-benar punya cara dengan kata-kata. Namun, kata-kata Anda masuk akal. Orang tua saya akan mundur 1 langkah, kelas menengah tingkat 7. Namun, prasyaratnya adalah Anda harus mengeluarkan pil obat yang saya inginkan. Orang tua yang ceroboh itu tertawa. Setelah itu, dia mengubah nada suaranya. Jelas,
Apa yang disebut pil tingkat tinggi tingkat 7 yang dia mulai dengan sengaja mencoba menipu orang lain. Xiao Yan hanya mengangguk saat mendengar kata-kata ini. Menggunakan pil obat kelas menengah tingkat 7 untuk menukar bahan adalah kondisi yang bisa dia terima. Tentu saja, meski bisa menerima kondisi itu, Xiao Yan tidak langsung menyetujui persyaratannya. Matanya perlahan menyapu platform batu giok. Meskipun lelaki tua ini memiliki penampilan yang mengerikan, harus dikatakan bahwa barang-barang yang dia jual semuanya adalah barang berkualitas tinggi. Beberapa bahan obat langka lainnya yang ditampilkan menyebabkan Xiao Yan tanpa sadar merasa sedikit terdiam. Harga bahan obat ini kemungkinan tidak akan lebih rendah dari ginseng tulang salju. Xiao Yan perlahan mengalihkan pandangannya. Tepat ketika dia hendak menarik pandangannya, tiba-tiba berhenti. Dia menatap sudut platform batu giok. Ada pelat tembaga kuning samar di tempat itu. Pelat tembaga itu ditutupi dengan karat tembaga hijau. Jika seseorang melihat dengan cermat, seseorang akan dapat melihat beberapa gambar yang samar dan unik di atasnya. Barang-barang di platform batu giok semuanya terlihat bagus. Sekilas, orang bisa mengatakan bahwa itu adalah barang yang luar biasa. Hanya pelat tembaga kuning samar ini yang tampak seperti sampah di antara tumpukan harta karun. Itu tidak menarik perhatian seseorang. Mata Xiao Yan berhenti di piring tembaga ini. Alisnya sedikit berkerut. Setelah dia mengamatinya dengan cermat, dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat apapun yang menonjol di pelat tembaga ini. Berdasarkan inderanya, dia menemukan bahwa benda ini sangat biasa sehingga tidak mungkin lebih. Namun, perasaan yang sangat biasa inilah yang menyebabkan Xiao Yan merasa sedikit aneh. Xiao Yan, jika memungkinkan, cobalah untuk mendapatkan pelat tembaga itu. Saya pernah melihat gambar itu sekali. Itu adalah sesuatu yang hanya muncul di zaman kuno. Meskipun saya tidak tahu persis penggunaannya, apapun yang berhubungan dengan era kuno biasanya tidak sederhana. Sementara Xiao Yan merasa tidak yakin, suara kasar dan tua tiba-tiba terdengar di samping telinganya. Hati Xiao Yan terguncang saat mendengar suara Tianhuo Zunse ditransmisikan kepadanya. Namun, wajahnya tidak mengungkapkan apa-apa. Sesaat kemudian, Xiao Yan perlahan mengangguk. Panas berapi-api yang tidak akan ditemukan orang biasa melonjak ke matanya yang hitam gelap. Mata Xiao Yan hanya berhenti sejenak di piring tembaga sebelum mereka bergeser. Segera, matanya menyapu putaran lain di atas platform batu giok. Sepanjang jalan, dia bahkan bertindak seolah-olah dia tertarik pada beberapa bahan obat lain. Ini berlanjut untuk sementara waktu sebelum dia secara acak mengambil pelat tembaga di platform batu giok dengan lembut. Kesejukan samar menyebar saat pelat tembaga memasuki tangannya. Tentu saja, ini bukan karena pelat tembaga itu istimewa. Sebaliknya, itu karena telah terjebak di udara dingin untuk jangka waktu yang lama. Xiao Yan membalik piring tembaga ini dengan penuh minat. Jarinya dengan lembut menggosoknya. Perasaan kasar menyebabkannya tampak seperti pelat tembaga biasa. Jika bukan karena gambar yang agak rumit di atasnya, kemungkinan tidak ada yang benar-benar memperlakukannya sebagai harta karun. Xiao Yan tidak dapat memahami gambar rumit di atasnya. Selain itu, karena adanya beberapa karat tembaga, gambar-gambar itu menjadi sedikit terdistorsi. Sulit untuk melihat dengan jelas apa itu. Ini sebenarnya barang dari zaman kuno. Hati Xiao Yan merasa tidak percaya saat dia membalik piring tembaga ini. Tidak peduli bagaimana dia mencoba menyelidikinya, dia tidak dapat menemukan keunikan sedikit pun. Jika Tianhuo Zunze tidak diam-diam mengirimkan kata-kata ke telinganya sebelumnya, kemungkinan akan sangat sulit baginya untuk menghubungkan hal ini dan zaman kuno. Meskipun Xiao Yan merasakan ketidakpercayaan di dalam hatinya, wajahnya tampak sangat tenang. Dia tampak seolah-olah dia hanya merasa ingin tahu tentang pelat tembaga ini. Orang tua itu hanya memutar matanya di hadapan sikap Xiao Yan. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Xiao Yan bukan satu-satunya yang tertarik dengan pelat tembaga ini. Ada cukup banyak pencari harta karun yang telah mempelajarinya di masa lalu. Namun, tidak ada yang akhirnya menukar apapun untuk itu. Berhentilah berlama-lama. Nilai pelat tembaga ini lebih mahal daripada ginseng tulang salju. Selain itu, tidak ada tawar-menawar.
Orang tua itu menggali salah satu telinganya dan berbicara dengan cara kausal. Jari Xiao Yan berhenti sejenak saat menggosok pelat tembaga. Dia tersenyum dan bertanya, apakah ada yang unik dari pelat tembaga ini? Itu bahkan lebih berharga daripada ginseng tulang salju? Entahlah. Orang tua itu meringkuk mulutnya dan memberikan jawaban yang mengejutkan Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum pahit. Orang tua ini benar-benar aneh. Dia mampu memberikan jawaban seperti itu dengan cara yang benar. Pada saat ini, pengamat di sekitarnya tanpa sadar tertawa karena jawaban lelaki tua itu. Jelas, mereka jarang melihat pemilik kios dengan kualitas seperti itu. Meskipun saya tidak mengetahui apa gunanya pelat tembaga ini, saya dapat mengatakan bahwa ini adalah barang dari zaman kuno. Pria tua itu menyapu matanya ke arah mereka yang tertawa sebelum tertawa. Tawa di sekitarnya segera berhenti ketika kata-kata ini terdengar. Banyak mata terkejut terkunci ke piring tembaga di tangan Xiao Yan. Semua orang tahu bahwa item apapun yang berhubungan dengan kata-kata zaman kuno jelas tidak biasa. Namun, mereka masih merasa sulit untuk percaya bahwa pelat tembaga biasa ini terkait dengan zaman kuno. Dibandingkan dengan kejutan orang-orang ini, tangan Xiao Yan tanpa sadar mengencang saat mendengar kata-kata yang diucapkan oleh pria tua ini. Tidak disangka lelaki tua ini memiliki mata yang tajam. Jika Tianhuo Zunze tidak memberitahunya, Xiao Yan tidak akan khawatir tentang pelat tembaga ini. Dari kelihatannya, penglihatan lelaki tua ini cukup hebat. Keke, bolehkah aku tahu berapa umur Tuan yakin bahwa benda ini terkait dengan zaman kuno? Hati Xiao Yan menegang, tapi wajahnya masih mengandung senyuman. Dia dengan lembut meletakkan pelat tembaga itu. Mengalihkan pandangannya ke lelaki tua itu dan bertanya sambil tersenyum. Gambar di atasnya adalah sesuatu yang pernah saya lihat di beberapa buku kuno. Namun, Anda bisa melupakan bertanya kepada saya tentang penggunaannya. Saya tidak tahu. Apakah saya akan mengeluarkannya dan menjualnya jika saya benar-benar tahu apa itu? Pria tua itu memutar matanya dan menjawab. Bagaimanapun, saya percaya hal ini terkait dengan zaman kuno. Terserah Anda jika Anda ingin membelinya. Semua orang yang hadir saling bertukar pandang di hadapan jawaban lelaki tua itu. Mereka menggelengkan kepala tanpa daya. Bagaimana mereka bisa hanya mengandalkan klaimnya yang sepihak ini? Tidak heran tidak ada yang menukarnya meski sudah lama duduk di sini. Xiao Yan merasakan sakit kepala di wajah orang tua ini. Tampaknya tidak ada yang berhasil padanya. Setelah tertawa pahit, Xiao Yan bertanya, apa yang tuan tua ingin tukarkan dengan piring tembaga ini? Formula obat tingkat tinggi tingkat 7. Orang tua itu tertawa. Jarang ada seseorang yang tertarik dengan hal ini. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak sekali lagi saat mendengar apa yang diinginkannya. Dia menggelengkan kepalanya, dengan menyesal melirik pelat tembaga, dan berkata, itu terlalu mahal. Bahkan jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Tuan dan pelat tembaga ini adalah barang dari zaman kuno, ada banyak hal yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Di antaranya adalah barang sehari-hari biasa. Hanya gambar ini saja tidak cukup untuk menilai nilainya. Lupakan saja, aku akan menukar ginseng tulang salju. Xiao Yan menghela nafas. Dia mengambil botol giok dari cincin penyimpanannya dan dengan lembut meletakkannya di platform giok. Dia berkata, Tuan tua, ini adalah pil elemen jantung. Kelas menengah tingkat 7. Jika Anda mengkonsumsinya saat memurnikan pil, itu akan membantu menstabilkan pikiran Anda. Oleh karena itu, ini akan meningkatkan peluang berhasil menyempurnakan pil. Anda tidak akan rugi jika saya menggunakan ini untuk menukar ginseng tulang salju, bukan? Pil elemen jantung dianggap sebagai pil obat pendamping yang cukup baik. Itu benar-benar efektif untuk seorang alkemis. Banyak alkemis akan memikirkan cara untuk mendapatkan pil obat dengan efek semacam ini sebelum memulai penyempurnaan mereka. Lagi pula, hal-hal yang paling ditakuti seorang alkemis selama penyempurnaan adalah terganggu oleh seseorang atau tidak dapat memfokuskan pikiran mereka. Dengan pil obat semacam ini, mereka akan dapat menghindari gangguan seperti itu. Selain itu, pil elemen jantung dianggap sebagai pilihan utama di antara pil obat yang membantu ini. Nilai sebenarnya jauh lebih besar dari ginseng tulang salju ini.
Oleh karena itu, Xiao Yan tidak khawatir bahwa orang tua ini tidak akan menerimanya. Seperti yang diharapkan, kejutan melonjak di wajah lelaki tua itu ketika kata-kata "pil elemen jantung" memasuki telinganya. Dia dengan cepat meraih botol giok dan menuangkan pil obat putih pucat ke dalamnya. Setelah itu, dia meletakkannya di bawah hidungnya dan mengendus dengan sekuat tenaga. Ini memang pil elemen jantung. Mata lelaki tua itu segera menjadi cerah setelah memeriksanya dengan cermat. Pil elemen jantung ini sangat membantu para alkemis. Banyak contoh telah terjadi di mana dia mencoba yang terbaik untuk menyiapkan beberapa pil obat bantuan sebelum memperbaiki pil obat. Namun, pil obat terbaik yang bisa dia perbaiki dengan efek seperti itu adalah tingkat 7 kelas rendah. Bukannya dia tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki pil obat kelas yang lebih tinggi. Sebaliknya, itu karena dia tidak memiliki formula obat untuk melakukannya. Hehe, itu bukan hal yang buruk. Nak, kamu benar-benar murah hati. Saya memiliki kesan yang baik tentang Anda. Pria tua itu tersenyum ketika dia berbicara. Dia memasukkan pil obat ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, matanya sedikit panas berapi-api saat dia melihat Xiao Yan. Xiao Yan menyeringai. Dia mengambil kotak giok dengan ginseng tulang salju di dalamnya dari platform giok dan meletakkannya di cincin penyimpanannya. Setelah itu, dia berbalik dengan maksud untuk pergi, karena tidak melihat mata panas yang berapi-api dari lelaki tua itu. "Hei, tunggu!" Orang tua itu buru-buru berteriak. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi saat melihat Xiao Yan hendak pergi. "Mengapa?" Xiao Yan menoleh dan menatap pria tua itu dengan cara yang agak ragu. "Hehe, anak kecil, tidakkah kamu menginginkan pelat tembaga ini? Aku bersumpah padamu bahwa itu pasti barang dari zaman kuno." Pria tua itu menunjuk ke piring tembaga di platform batu giok saat dia berbicara dengan sangat antusias. Xiao Yan melirik piring tembaga yang diam-diam tergeletak di platform batu giok dan menggelengkan kepalanya. Dia agak menyesal berkata, "Saya tidak mampu menukarnya. Tidak ada yang mau mengeluarkan formula obat tingkat tinggi tingkat 7. Orang tua itu menggosok kedua tangannya dan terkekeh, "Lupakan. Saya akan mundur selangkah. Saya tidak ingin formula tingkat tinggi tingkat 7. Selama Anda menukar formula obat dari pil elemen jantung untuk itu, saya akan memberikannya kepada Anda. Bagaimana menurutmu?" Xiao Yan terkejut saat mendengar kata-katanya. Wajahnya ragu-ragu. Formula obat untuk pil elemen jantung mungkin tidak seberharga pil obat tingkat 7 tingkat tinggi, tapi itu juga sangat berharga. Menggunakannya untuk menukar pelat tembaga ini agak melebihi garis bawah di hati Xiao Yan. "Xiao Yan, tukarkan dengan itu. Kemungkinan Anda tidak akan rugi. Benda ini memang sesuatu dari zaman kuno. Hanya saja orang tua ini tidak tahu cara membukanya." Suara rendah Tianhuo Zunse sekali lagi terdengar di telinga Xiao Yan saat dia ragu-ragu. Xiao Yan mengangguk dalam hatinya saat mendengar pesan Tianhuo Zunse. Pengalaman Tianhuo Zunse jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Karena Tianhuo Zunse mengatakannya seperti ini, kemungkinan dia merasa percaya diri. Orang tua itu berpikir bahwa Xiao Yan sedikit tidak mau saat melihatnya tetap diam. Dia segera mengatupkan giginya dan mengeluarkan kotak giok lain dari cincin penyimpanannya. Beristirahat di kotak giok adalah ginseng tulang salju lainnya. Selain itu, warna ginseng tulang salju ini tampak lebih baik daripada yang dibeli Xiao Yan sebelumnya. Karena Anda membutuhkan ginseng tulang salju, kemungkinan Anda berniat menggunakannya untuk memperbaiki pil obat. Jika Anda menyerahkan formula obat untuk pil elemen jantung kepada saya akan menambahkan ginseng tulang salju lagi di atas piring tembaga ini. Bagaimana menurutmu? Orang tua itu berbicara dengan rasa sakit. Ginseng tulang salju ini adalah sesuatu yang awalnya dia simpan untuk dirinya sendiri. Senyuman muncul di wajah Xiao Yan saat mendengar kata-katanya. Dia mengangguk. Seseorang harus membatasi semua yang dilakukannya. Jika dia membuat marah orang tua ini sampai pada titik di mana dia mengambil kembali pelat tembaga itu, kemungkinan Xiao Yan hanya bisa pergi dengan senyum pahit. Dari keeksentrikan orang tua ini, tidak aneh baginya untuk melakukan hal seperti itu.
Xiao Yan membalik tangannya. Sebuah gulungan berwarna putih muncul di dalamnya. Setelah itu, dia melemparkan gulungan itu ke lelaki tua itu, yang buru-buru menerimanya. Xiao Yan tersenyum saat melihat sikap bersemangat pria tua itu. Setelah itu, ia menyimpan ginseng tulang salju berkualitas lebih baik ke dalam cincin penyimpanannya. Selanjutnya, dia mengulurkan tangannya untuk meraih pelat tembaga. Kipas logam ungu tiba-tiba muncul tepat saat tangan Xiao Yan hendak menyentuh pelat tembaga. Selanjutnya, dengan cepat menekan pelat tembaga seperti sambaran petir saat suara jernih dipancarkan. Pada saat yang sama, tawa samar juga perlahan ditransmisikan. Teman ini, pelat tembaga ini juga menarik perhatianku. Apakah Anda bersedia berpisah dengannya? Senyum di wajah Xiao Yan perlahan ditarik saat kipas berwarna ungu muncul. Rasa dingin melonjak di dalam matanya yang hitam gelap.